Saya ada bina satu orang, dia sudah punya seorang anak perempuan. Dia dulu adalah seorang yang di daerah Pulau Bangka terkenal adalah pembalak kayu liar. Dia masuk ke hutan tanpa izin, dia hantam kayu-kayu. Lalu dia ketangkap. Tapi dia sempat jadi orang kaya. Setelah dia ketangkap, dia masuk penjara. Maka setelah itu dia mulai terjadi di tengah-tengah keluarga konflik. Istri sudah mulai tidak bisa terima dia. Sama-sama udah mulai merasa begitu sulit untuk jadi satu karena satu perubahan hidup yang semakin hari semakin susah. Lalu dia datang merantau ke Jakarta untuk mau kembalikan, dia mau menjadi orang kaya. Saudara tahu apa yang dia kerjakan? Dia buka judi gelap. Judi Singapura dia buka menjadi agen yang besar, dia lepasin pada orang. Tidak berhenti sampai di situ. Dia sempat menjadi pengedar narkoba yang punya anak buah cukup banyak. Satu hari dan dia sempat menjadi majelis gereja. Satu hari saya diajak oleh teman datang ke satu tempat untuk ngopi. Itu tempat ngopi itu dikenal kopinya enak, racikannya khas. Tapi tempat itu adalah kumpulan orang-orang yang bandar judi, bandar narkoba, semua di situ. Mereka kumpul dan salah satu orang ini. Lalu teman saya perkenalkan, ayo gue bawa pendeta lu datang. Ayo siapa yang mau bertobat, ayo. Dalam kesempatan itu saya bicara sama orang yang tadi. Kita ngobrol. Lalu dia mulai cerita segala pengalaman pribadinya dia. Dia bilang hidup ini kenapa saya udah ikut Tuhan. Saya masih begitu menjadi pahit sekarang. Saya harus mengalami hidup jadi bandar narkoba, jadi bandar judi. Saya bilang, kamu gak tanya sampai hari ini kamu masih diberikan hidup untuk boleh nikmati hidup ini. Tapi saya rasa saya nggak bisa begini terus. Mulai saya bina dia. Maka saya sering jadi datang ngopi untuk ngobrol. Setelah saya bina dia satu waktu, lalu dia mulai merasakan. Hidup ini bukan engkau boleh berjuang dengan segala cara. Engkau dapatkan kebahagiaan. Saya bilang kembali. Engkau anak Tuhan. Kembali. Tuhan menunggumu untuk kembali. Coba lihat. Berapa banyak yang engkau lakukan. Semata-mata bukan Tuhan mendukung kamu. Tuhan masih memberi kesempatan. Berapa banyak orang yang masuk penjara karena pembalakan hutan. Mereka akhirnya bukan hanya habis, tapi mereka sampai mereka punya mental juga di dalam penjara itu dibikin rusak. Berapa banyak? Nih kumpul semua ini bandar-bandar. Ya kan? Ada yang ketangkap. Ditebus dengan uang keluar. Tapi kamu masih lolos terus. Jangan pikir karena Tuhan mendukung kamu. Tetapi kebaikan Tuhan untuk kamu balik. Boleh bertobat hari ini. Dia dengar. Akhirnya dia mulai cerita. Dia mulai nangis. Dia bilang Tuhan. Benar Tuhan terlalu baik. Saya merasakan waktu di dalam penjara. Saya dipukulin petugas. Saya dihajar. Untuk saya harus ngaku. Saya tunjukkan uang saya ada berapa. Semua. Tapi Tuhan masih jaga memberikan saya tidak menjadi cacat. Waktu saya menjadi dikejar-kejar berapa kali.
sebagai bandar narkoba. Saya kabur, yang lain ketangkep. Dia bilang itu karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kamu bertobat. Sejak itu, dia sungguh bertobat. Dia ikut di dalam kelas saya. Kami ada bikin namanya pembinaan teologi untuk kaum awam. Dia ikut. Setelah dia ikut, mulai setiap dengar pujian, dia langsung rasakan. Orang senang, tapi dia keluar air mata. Orang tanya, lu gila lu lagu-lagu yang begitu suka ini, kenapa lu menangis? Enggak, dia bilang, pujian itu adalah cerita apa yang Tuhan tuliskan dalam hati saya. Saudara, Tuhan mau kita benar-benar mengalami. Bukan sekedar tahu Tuhan. Bukan cuma tahu mengenal Tuhan melalui pujian untuk kita dapat sukacita. Tapi bagaimana di dalam pengalaman hidupmu engkau berjumpa dengan Tuhan. Mengalami karya-karyanya. Sehingga semakin melalui tantangan yang di dalam Tuhan. Maka membuat kamu semakin mengenal Dia. Semakin engkau mengenal Tuhan. Maka semakin engkau bertumbuh iman kepada Dia. Semakin engkau bertumbuh iman kepada Dia, maka engkau semakin dituntut untuk semakin berani menyerahkan diri. Tuhan, inilah aku. Maka disitulah pujian yang ada menuntun kita. Coba kembali melihat hari-hari yang kita lalui. Apa yang telah Tuhan kerjakan. Berapa banyak hal yang kita ngalami. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi bagaimana saudara boleh mengalami? Tuhan terus bekerja menjadi perisaimu. Membawa kamu sampai detik ini. Sehingga kita boleh katakan, Tuhan adalah perisaiku. Sebagai pernyataan iman untuk kita kan Tuhan. Apapun yang ada di depan saya tidak akan takut. Karena saya mengalamimu. Saya mengenalmu. Saya betul belum dalam hidupku. Saya tahu benar. Di dalam engkau bekerja memberikan segala apa yang baik buat saya. Mari. Tuhan adalah perisaiku. Menjadi pengakuan iman kita. Ketika kita berhenti, tidak cukup hanya mengenal. Tapi kita mengalami Tuhan dalam hidup. Hidup ini tidak berhenti, banyak masalah, tantangannya akan datang. Ada yang bilang, baru urusan satu beres. Baru napas sedikit, masalah datang lagi. Seakan-akan ada yang mengeluh hidup ini capek ya. Tetapi saya mengatakan, kalau kita memiliki iman seperti Daud yang mengatakan, Tuhan adalah perisaiku. Maka hidup ini bukan capek. Tapi hidup adalah tantangan untuk saya boleh terus mengalami Tuhan. Dan melihat karya Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kita. Sehingga bertumbuh iman kita semakin hari semakin menuju ke dewasa. Kita tidak menjadi orang-orang cengeng. Saudara, inilah yang kita namanya, yang kita bisa sebut sebagai pemenang-pemenang.